Dulu mah lebih suka TPP daripada SPP gitu. Halo guys. Halo guys, lu di mute tuh. Balik lagi ke Bistalk. Jadi hari ini aku bersama siapa ini? Admin Admin. PKBI Kefri. Itu ada namanya ya guys. Nah, Nah, admin ini kan pasti punya nama ya. Mungkin boleh dikenalin ya Mbak Admin namanya siapa atau mau dipanggil Mbak Admin aja? janganlah. Halo guys, nama aku Wici Aulia Putri. Dah, gitu aja. Katanya nggak dipakai. Sombong kali. Janganlah. Habis itu sudah dia guys. Jadi mukanya masih berseri-seri itu. Jangan kayak gitu. Bagaimana cuaca hari ini di kantor Kak? Mendung ya, mendung dan sepi. Sekarang di kantor tinggal 2 orang. 3 orang. Siapa satu lagi? Kak Rosda. Mendung. Mendung, tadi hujan lebat. Di sini hujan lebat sekarang. Tadi hujan lebat, sekarang udah berhenti. Mendung aja. Jadi bagaimana kabarnya Kak Vici? Alhamdulillah sehat ya. Baby sendiri bagaimana kabarnya? Eh, Alhamdulillah baik ya kalau fisik ya. Kalau mentalnya gimana? Kalau mental tuh perlu kita bicarakan kah? Oh, sepertinya saya sudah tahu ya. Jadi yang tahu-tahu aja ya. Oke. Siap, Oke, siap, jadi siap. kayak yang di judul kita bakal ngebahas tentang toxic family. Nah, mungkin selama ini juga kita udah sering ya Kak, kayak Baby Hmm. juga sama yang lain. Udah sering ngebahas tentang toxic gitu, tapi nggak pernah yang spesifik nih. Cuma ngebahas, Hmm. oh biasanya kita lebih spesifiknya ke toxic relationship ya. Ya, betul. Fokusnya ke toxic relationship. Nah, kali ini tuh mau ngebahas tentang ke toxic family. Mungkin sama ini juga udah ngebahas tentang toxic family, tapi nggak mendalam dan nggak apa ya? Ini kan Ya, ini sharing tentang ini kan, toxic family kan. ya. Di keluarga masing-masing atau gimana? Terus boleh pengalaman, boleh orang di sekitar, terserah, Oh ya. terserah aja. Gak usah sebut merek berarti ya. Nggak perlu sebut merek. Jadi Hmm. kita di sini tuh karena sebelumnya Baby juga ngebahas sama Kak Ruru tuh tentang eh, dampak keluarga broken home, berarti kan itu kan udah termasuk di toxic family ya. Broken home Hmm. itu kan udah toxic, apalagi yang kayak keluarganya utuh tapi ternyata punya konflik gitu di dalamnya, itu kan berarti udah toxic. Nah, kalau menurut Kak Uci sendiri toxic family itu gimana? Kalau menurut aku toxic family itu kayak di keluarga itu nggak saling respect satu sama lain. Terus kayak ya nggak saling ngerti dan terlalu ikut campur untuk urusan pribadi ya. Sebetulnya kan setiap orang tuh kan punya privasi kan. Maupun itu anak, orang tua kan setiap orang punya privasi kan. Nah, Benar-benar. kalau di dalam keluarga tersebut dipaksa untuk tahu semua tentang anaknya kan nggak baik juga kan. Atau antar saudara gitu. Menurut aku kalau kayak gitu udah toxic lah. Kalau semua harus tahu gitu. Gitu ya, Gitu. oke. Menurut Mbak Baby sendiri, Nah, kalau menurut Baby sendiri itu mungkin keluarga itu toxic toxic family itu bisa dibilang ketika mungkin suasana rumah tuh udah nggak mencerminkan rumah, kayak di saat anak tuh udah nggak dapet kenyamanan di rumah dan hmm? dia lebih betah di tempat lain, baik di kafe kayak atau mungkin di rumah temennya kayak gitu, Hmm. dan nggak ada keharmonisan gitu, sekalipun ada ya tapi itu nggak yang bertahan lama gitu loh Kak, yang kayak cuma ya nggak mungkin kan tiap hari berantem gitu, tapi iya Ya, keseringannya tuh berantem atau ada konflik lah di rumah. jadi itu yang bikin nggak nyaman di rumah ya. Ya benar. Nah, kalau itu pengalaman Desi ya, selain cuma karena nggak nyaman akan rumah, toxic family itu bisa juga dikatakan ketika ada salah satu eh, anggota rumah memperlakukan hal yang orang apa anggota lain tuh nggak seneng, ngerti nggak sih? Misalnya kayak KDRT Ah, kan, mm-mm. Ya betul. nggak, ya kan nggak ada yang setuju ya dengan hal itu ya. Kalau kita Mm-mm. waras kita nggak akan setuju kan dengan hal itu, karena ya suatu hal yang mengandung kekerasan tuh emang no aja gitu. Menurut kalian sendiri Mm-mm. gimana? Setuju sih kayak
banyak kan. Mm-mm. Kayak kawan-kawan aku juga banyak yang emang nggak betah di rumah gitu. Makanya dia lebih betahnya di luar karena menurut dia kebahagiaan dia tuh di luar bukan di rumahnya sendiri gitu. Bahkan kayak mamanya tuh sampai bilang kenapa sih nggak pernah betah di rumah gitu kan. Nah, dia jujur sama mamanya. Kenapa kok ketawa? Enggak ketawa, senyum aja gitu kayak oh ya gitu, aku ngerti nih gitu, ngerti nggak sih? Hmm, ngerti kan? Kayak gitu. Ya sih, nah di saat juga kayak mungkin titik terberat seseorang itu ketika sebenarnya dia baru sadar kalau ternyata dia tumbuh hidup dewasa itu dengan rasa sepi ternyata. Apa? Bagaimana? Kayak Suaranya kecil. sudah Mm-mm. kayak mana ya dia ini. Enggak, dia mikir. Wih, Mak. Enggak, ini kan bisa ngomong. Coba ngomong. Oke, udah. Oke, Dengar nggak? maaf ya guys, ada kesalahan teknis. Dengar, Dengar dengar, nggak? Jelas? dengar. Agak-agak kayak saluran radio gitu, gitu. Sekarang? Dah, Oke, tadi dia ini kena kerusuk jilbab. ya. Terus, Kayak gini loh, menurut baby sendiri mungkin hal yang paling menyakitkan ketika eh, seorang anak tuh tahu dan baru sadar gitu loh Kak. hmm, Dia hidup udah 20 tahun atau mungkin 24 tahun, ya berapapun lah dia hidup, tapi ketika usia dia sekarang dia baru sadar kalau ternyata selama ini dia itu tumbuh besar dewasa itu dengan rasa kesepian sebenarnya hmm, dalam ya. dalam, tapi ternyata maksudnya gini loh, dia selama itu ngerasa Dia bebe aja. baik-baik aja gitu, tapi ternyata enggak, ternyata dia tuh kesepian, ternyata setelah dia rewind gitu hidupnya, setelah dia Hmm, rewind lagi, dia ingat lagi, oh iya berarti emang dari kecil tuh ternyata aku sendiri. Ada hmm, juga baby juga punya salah satu temen yang kayak emang dari kecil dia udah sendirian, hmm. maksudnya Terus, kayak SD dia sendirian, di rumah sendirian, orang tuanya kerja. Dan itu kan maksudnya kayak nggak membandingkan ya, nggak ada nasib, tapi ketika dia tahu, oh dia emang sendirian, dia bakal ya, aku akan terbiasa dengan hal itu. Tapi mungkin ketika dibandingin sama yang baru sadar ketika dia usia yang udah jauh, itu kan bakal lebih menyakitkan. Ternyata kayak, oh jadi selama ini aku cuma denial. hmm. Jadi selama ini aku tuh apa gitu, ngerti gak sih? Kayak mungkin gini Jadi, loh, mungkin emang orang tuanya nggak ada, tapi mungkin dia hmm, punya sosok lain yang menggantikan, misalnya neneknya atau kakeknya atau mungkin hmm, hmm, tantenya, omnya hmm. yang menggantikan. Dan dia ngerasa dia selama ini cukup, tapi setelah dia rewind lagi ternyata Hmm. enggak gitu. Berarti penerimaan tentang orang tuanya nggak ada tuh belum ada di diri dia. Jadi selama ini tuh cuman kayak sementara aja gitu. Ya mungkin Mungkin bisa ya. bisa jadi karena ya ya benar sih, menurut baby sih lebih menyakitkan ketika dia sadar di usia dia yang udah jauh gitu loh dari Jadi kata, proses untuk penerimaan dia itu terlambat gitu maksudnya kan? iya dia 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 lambat sadar gitu loh, Hmm, lambat sadar, ngerti-ngerti. kayak mungkin dia baru dapet poin yang buat dia sadar. Alhamdulillahnya udah sadar ya. Ya mungkin sama ini Sekarang berarti kayak tinggal caranya dia gimana untuk dealing dengan kehampaan hidup dia berarti kan? Semoga benar-benar, untuk dia semoga secepatnya mendapatkan. semoga ya kita doakan saja. Iya, amin. Ya gitu sih, kalau menurut diri sendiri, karena kalau udah ngomongin toxic family ini banyak kan, kayak orang tua Hmm, apa ayah yang toxic atau ibu yang toxic atau mungkin anak yang toxic gitu. Kayak nggak iya. jarang juga kita sering lihat banyak anak yang nelantarin orang tuanya. Iya. Banyak Mm-mm. kan, kayak kakak sering lah mungkin nengok di lampu merah depan SMA 2, kan Iya, ada iya, iya. nenek-nenek tuh yang Heeh. jalan, nah kan kalau dipikirnya mana anaknya gitu loh. Ya itu aku kalau nengok kayak gitu kayak Sedih banget kan. mm-mm. Sama sih, sama nggak inilah, nggak, maksudnya kayak nggak tega gitu, kayak maksudnya gini loh, kayak mungkin gimana ya, seseorang tuh bakal sadar mungkin ketika dia udah ngerasain kehilangan ya, itu pasti sih. Hmm. Menurut Ya. baby itu pasti, karena
ketika seseorang juga nggak ngerasain itu, mereka bakal ngerasa itu tuh bakal biasa aja gitu. Karena dia belum ngalamin. Nah, Dan dia nggak tapi berusaha untuk ngerti orang juga kan. Yang mm-mm, pernah kehilangan. mm-mm. Tapi gini, tapi sebenarnya kayak kalau baby tuh orang yang mempersiapkan apapun gitu loh Kak. Kayak misalnya gini, Hmm. kayak ya kita semua tahu lah, semua orang, semua manusia pasti bakal balik kan ke Tuhannya gitu. Hmm. Kayak ya Jadi, kadang kadang tuh udah mempersiapkan hal-hal yang kayak kalau misalnya kakak aku, gak usah kakak ya, jangan kakak, jangan, nggak siap, itu belum siap ya. Kalau misalnya kayak orang terdekat aku meninggal gitu misalnya kayak, atau om aku kayak, atau mungkin sahabat gitu meninggal ya, misalnya kayak gini, oh aku kira mungkin aku bakal kayak gini, mungkin aku bakal sedihnya tuh selama ini, mungkin aku bakal downnya tuh selama ini gitu, ngerti gak sih, kayak udah dipikirkan gitu loh tenggat waktunya. Tapi hmm, sebenarnya nggak akan ada manusia yang siap dengan hal itu sekalipun udah dipersiapkan, iya. Hmm. ya kan. Memang, ya betul sih, setuju. Nggak usah lah kehilangan meninggal ya, kadang kita Nah, ditinggalin orang yang kita sayang aja, walaupun kita udah mempersiapkan itu tapi tetap nggak siap gitu kan, nggak sih Kak, maksudnya ya ngerti, ngerti, ngerti. nggak usah ditinggal mati lah gitu, ditinggal Ya, karena sama yang pas lain yang aja lah kita gitu. bayangkan sama dengan realitanya terjadi itu tuh kayak, itu Beda, semuanya nggak semudah yang kita pikirkan atau bayangkan ya, benar Heeh. benar 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 benar. Jadi ya intinya eh oke, maaf ya. Oke, iklan dulu sebentar. Jadi, Jadi ya emang kayak menurut baby sendiri tuh kayak ya gitu, orang tua tuh tutup aja, hmm, tutup ya sampai rapat, bodoh amat, kita mencari ketenangan ya, ya. jadi tutup saja. Hmm. Jadi kayak ya sampai mana sih tadi kan lupa Jadi kita itu cari sebelumnya, ketenangan sebelumnya. di rumah, nggak ada ketenangan. Bukan itu, yang ini yang nggak seperti yang kita bayangin, ngerti nggak sih? Nah iya, Hmm. seringkali kita tuh nggak siap sama apa yang padahal udah kita persiapkan gitu loh. Ah, Kak Ici ngerasain nggak sih, pernah ngerasain hal kayak gitu nggak? pas yang aku bayangin, terus sakitnya segini, ternyata pas realitanya Oh, lebih dari lebih gitu. ya, Ah, pernah, makanya aku nggak mau lagi. iya, benar-benar benar-benar. Tapi Ya, emang sesusah itu sih. Tapi cuman katanya kan emang waktu pasti menyembuhkan. Menurut aku kalau kita nggak berusaha pun ya mau selama apapun nggak akan ini, nggak akan ngaruh masalah waktu itu. tapi Putri percaya sama waktu. Nggak tuh kayak gini. Kalau kita nih Ya kita maksudnya gini, berusaha. waktu tuh diiringi dengan usaha kan Nah pasti. itu betul. Kalau nggak berusaha juga Ya, nggak akan kalau nggak ini kan? berusaha juga nggak akan healing. Ya Intinya harus sinkron itu kan, gak jangan ada yang berlebih. harus equal balance. Iya, balance, benar. Benar sih ya, suatu hal yang berlebihan memang tidak Baik. terus. Ah, itu template kita ya. Ya, setiap streaming kita selalu menggunakan kata-kata itu. Biar orang-orang tahu juga kan. Iya. Karena tapi jujur aku terkadang orangnya sangat berlebihan ya. Pak, bukan terkadang ya, sering kali ya. Curhat ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi it's okay, itu hal yang sering terjadi di kota-kota kecil kayak Tanjung Pinang ya contohnya. Iya, betul betul. Di pertemanan kita juga sering terjadi kan? Sering terjadi. Jadi gini, nah kalau untuk kan tadi kita udah bahas toxic, tentang yang kayak toxic, ya toxic lah gitu. Nah kalau untuk Iya, orang tua toxic yang memukul anaknya tuh tanggapan Kak Uci gimana? itu udah masuk ini ya, fisik kan, kekerasan fisik kan. Nah, itu sangat tidak dibenarkan ya. Ya, Dan otomatis. kalau aku mungkin di posisi keluarga kayak gitu, ya menurut aku laporin sih. Walaupun kayak, kalau aku, balik lagi kalau aku, Iya, karena kayak kan gini, setiap orang punya pilihan masing-masing ya. mm-mm, karena itu udah kayak, apa ya, semua tentang anak udah rusak fisik, mental, semua kan dirusak dia kan. Nah, itu juga berpengaruh sebetulnya untuk misalnya dia punya kakak atau punya adik kan, karena dia juga ngelihat dia juga nggak bisa ngelakuin apa-apa, itu kan beban juga untuk dia. Bener. Jadi kalau aku ya aku akan laporin gitu atau emang keluarin dia dari lingkungan itu.
Iya benar-benar benar. Setuju sih, setuju. Cuma kadang kan kita nggak Nggak balik segampang lagi, itu nggak ya. segampang itu ya. Walaupun kadang Ya, kita udah berusaha, udah maksimal mungkin usahanya, tapi ya balik lagi, nggak segampang itu ya. ya emang nggak segampang itu, Nggak cuman ya segampang, gimana ya? ya gimana ya, ya kita Sayangnya, ini ya. Iya sih, jadi bener sih kalau kata Kak Cip, nggak ada kata maklum untuk hal-hal yang kayak nggak gitu, berbau kekerasan. kekerasan, bener. Baik kekerasan fisik, seksual, abusive, Mm-mm. itu kan kekerasan ya. Ya, pokoknya jangan pernah memaklumi hal itu gitu. Bener, bener. Kadang ya, gimana ya, Ya, ya walaupun susah diusahain lah gitu maksudnya. semoga orang itu bisa ya mengeluarkannya. Betul, amin ya Allah, amin. Dan Karena semoga, aku mungkin kalau di posisi yang aku bukan siapa-siapa juga kan sebetulnya. Kayak orang luar yang emang dari ini keluarganya aja kayak ini apa sih gitu. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nah itu aku tuh paling nggak bisa kalau di situasi aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Ngerti nggak sih? Nggak bisa bantu apa-apa. Aduh, gak usah itu lah. Kita terlalu offside ya. iya nggak masalah, itu kan Oh, nggak nggak masalah masalah. kan, balik lagi. Nah, Hmm. terus kayak mungkin banyak juga teman-teman di sini yang ngerasain toksik tentang yang kayak orang tuanya memaki, itu kan udah toksik ya Kak. Ya, Orang tua memaki, orang tua mukul gitu. Kalau memaki tuh eh, saya punya pengalaman pribadi ya. ya silakan di-share. Kalau memaki itu lebih memang benar-benar menjatuhkan mental sih, karena eh, karena Jangan salah fokus dong, Mbak. dia mendistract ya. Adik saya ini sangat-sangat mendistract ya. Ya, saya paham. Makanya. Oke, lanjut. Eh, kadang kan yang dibutuh anak dari orang tua atau keluarga itu cuma support, Didengarkan juga. cuma sekedar Disupport, dihargai, dan didengarkan. iya, karena nggak, setidaknya kalau kalian gengsi untuk mengeluarkan kata-kata, ya dengerin aja gitu anak yang ngomong, jangan dibantah dan jangan dijatuhkan, cukup diam aja tuh it's okay menurut saya. Karena Mm. ketika gini loh, anak kan juga pasti punya, apalagi kita lahir dengan orang tua yang gengsian, otomatis itu tuh tertanam di diri kita, ya nggak sih Kak? Setuju nggak? Ya, betul. Dan ketika anak yang tumbuh di keluarga egois udah mau ngomong, berarti kan itu udah ada keberanian yang dia kumpulkan, mungkin yang kita nggak tahu berapa Berapa lama kali dia dia. ngumpulin itu gitu. Mm-mm. Nah, terus ketika dia ngomong, dia cuma pengen diapresiasi sama apa yang dia dapat, apa yang dia hasilkan, malah dibilang, ah itu aja, atau ah buktinya kakak bisa lebih ini, buktinya adik bisa lebih gini, buktinya abang bisa lebih gini. Kayak itu kan menurut si sendiri tuh kayak gila. Maksudnya gini loh, mereka tuh kadang kita tuh sebagai anak ya, kayak kita Kak Yuki dan dia, kita belum punya anak, jadi kita yang masih jadi anak. Kadang Mm. kita sebagai anak tuh cuma butuh dianggap ada aja. Ya, Kadang ya kita tuh ada, tapi tuh nggak pernah dianggap, nggak pernah digubris gitu. Itu sering mm. terjadi di anak tengah ya. Kayak harus ngalah sama adik, harus bisa menghargai kakak. Terus Mm. yang mikirin aku siapa? Diri aku sendiri gitu. Iya, nah itu kan bersyukur kan kalau misalnya dia sendiri bisa dia mengerti dirinya. Kalau ada yang punya masalah sama diri dia sendiri juga, akibat ulah orang tuanya yang nuntut dia untuk adil sama adik dan menghargai kakak, gimana? Mm. Ya kan? Karena kan ada anak yang eh, punya, maksudnya ya kadang ada anak yang alhamdulillah jadinya ke jalur positif, ada yang bahkan Mm. lebih jadi negatif kan Kak, nggak banyak, Mm-mm. nggak dikit, maksudnya nggak dikit juga yang ke jalur negatif gitu. Jadi menurut ya kadang cobalah orang tua nih, mungkin ada ibu-ibu bapak-bapak yang nonton, cobalah sedikit diapresiasi anaknya, cuma sekedar kayak misalnya,
tadi aku ujian dapat 100 loh gitu. Ini Hmm. enggak kan dia bilangin ala nyontek kan. Kayak ya setidaknya dia udah berusaha gitu loh Pak Bu. Mungkin dia nyontek tuh karena pengen dia dibanggain karena sama ini dia nggak pernah dianggap gitu, ngerti nggak sih Ya Kak? walaupun kayak gini kita nggak Walaupun membenarkan ya. salah, Mm-mm. kita nggak membenarkan tapi ya Saking dia pengen diapresiasinya aja dia dia sampai kayak gitu nyontek gitu. atau mungkin dia pengen diapresiasi sampai dia mungkin merugikan orang lain karena nggak pernah itunya. Nah, resiko kalau kita nggak mengapresiasi anak ya kayak gitu jadinya kan Kak.